di KKN 40 itu materi yang telah terima kasih juga untuk ketua kelompok kami kelompok 45 yaitu Kak Dimas, sangat luar biasa sekali ini Kak Dimas. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada seminar kali ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga inti atau penyampaian materi, yang keempat penutup. Ya, langsung saja kita bukunya kesehatan mental selama pandemi dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik, langsung saja. Halo. Dengar ya suaranya ya. Halo? Ya. Dengarkan suaranya. Halo. Dengar dengan jelas ya. Kakak sudah terdengar. Ini terkendala dengan koneksi ya. ini. Kak Dimas. Halo? Sudah siap Kak Dimas? Sudah. Suaranya udah bisa didengar ya suaranya. Tak cocok lah. Ya, langsung. Sudah. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa bil ilmi khairu khalqi walituqa hatta nahat qulubuhum linahwihi wa min adimi syanihi lam tahwihi wa usyribat makna dhamiri sani wa uribat fil hani bil ihsani summa salatu ma'a salam laiki ala nabiyyi afsahil khalaiki Muhammadin wal ali wal ashabi man atqanul Qur'ani bil irobi wa ba'du fa'lam annahu lamaktasar julul wara alal kalamil mukhtasar. Yang terhormat Ibu Noor Rashidah selaku dosen pembimbing lapangan kelompok 45. Yang terhormat Ibu Zahra Frida Intani sebagai pemateri seminar online. Tak lupa juga teman-teman seperjuangan dan para peserta yang saya banggakan dan saya cintai. Pada kesempatan kali ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas ridhonya kita bisa dipertemukan dan dapat berkumpul pada acara webinar ini. Kedua kalinya, sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada sang baginda Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, saya Dimas Nurfalo Rozak mewakili teman-teman kelompok 45. Izinkan kami untuk memberikan sambutan. Tujuan diselenggarakan acara ini untuk melatih diri kita berpikir positif, menjalani hidup sehat dengan menjaga mental dan menjalani hal-hal yang baru di masa pandemi ini. Terima kasih ucapkan kepada para peserta webinar kepedulian COVID, pentingnya menjaga mental health di masa pandemi.
yang telah meluangkan waktunya, mengorbankan tenaga dan pikirannya demi menimba ilmu di webinar ini. Dan tak lupa juga ucapan terima kasih kami haturkan kepada Ibu Zahra Frida Intani sebagai narasumber atau pemateri di acara kami. Mohon maaf jika dalam pelaksanaan dan pelayanan kami selama di acara ini kurang respon atau ada kesalahan teknis. Kami mewakili kelompok 45 dan sebagai koordinator kelompok 45 memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami memohon maaf jika ada tutur kata dalam penyampaian kami kurang berkenan didengarkan, kurang enak dirasakan, mohon dimaafkan. Jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan. Cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Dimas untuk sambutan yang disampaikan. Oke, langsung saja ya kita mulai acara seminar ini. Namun sebelumnya saya ingin tahu nih, kira-kira teman-teman sudah menyiapkan pertanyaan belum ya untuk materi pentingnya kesehatan mental selama masa pandemi? Oke, kalau teman-teman sudah mempersiapkan pertanyaan, simpan dulu nih teman-teman. Nanti waktu sesi Q&A, kalian bisa tulis pertanyaan kalian di kolom komentar ataupun lewat raise hand. Tapi sebelumnya, saya akan bacakan sisi dari moderator kita kali ini. Tentunya dari kelompok 45. Oke. Terima kasih. Selamat bergabung, Kak Yuli. Moderator kita kali ini yaitu Kak Yulianti Safitri, tempat tanggal lahir, Tegal, 7 Juni 1998. Nih, kalian ada yang dari Tegal juga nggak nih? Bisa nih kalau pulang kuliah atau pulang mainlah ke rumahnya Kak Yuli. Alamat rumahnya di Selawi, Kabupaten Tegal. Kak Yuli kuliah di UIN Wali Songo Semarang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, mengambil jurusan pendidikan bahasa Inggris. Oke, kalau kalian mau menghubungi Kak Yuli, catat nih nomornya. Siapa tahu buat temen chat atau kalian mau undang jadi moderator atau MC, kami dicatat nomornya. Nomornya 089 536 150 0305. Selanjutnya, organisasi yang diikuti Kak Yuli yang pertama, Bendahara Genbi tahun 2019. Yang kedua, Talent and Development Department WEC 2020. Yang ketiga, Staff Marketing PT Andromeda Central Pacific. Yang keempat, Divisi Bakat Minat di IMT 2019. Tentunya Kak Yuli sudah meraih penghargaan dan memiliki piagam yang banyak nih teman-teman. Penghargaan yang pertama yaitu Athlete of Karate Orsinik 2017 First Runner Up. Yang kedua, Telling Story Competition 2017. Yang ketiga, English Speech Contest 2018. Oke, ini saya sebutkan 3 penghargaan yang diraih oleh Kak Yuli, dan masih banyak lagi sebenarnya penghargaan yang didapatkan oleh Kak Yuli. Oke, sebelumnya saya akan menyapa Kak Yuli terlebih dahulu. Halo Kak Yuli. Oh iya. Halo Kak Yuli. Halo, selamat pagi. Sudah siap Kak? Insya Allah siap untuk melaksanakan webinar kali ini ya. Semangat sekali karena pesertanya udah banyak juga, dan ini adalah suatu tema yang menarik buat kita ya, karena kita ini udah masa pandemi udah lama ya, kayak udah lama banget kita nggak kuliah. Makanya tadi aku bilang aku kayaknya eager banget nih pengen kuliah karena udah lama banget 1 semester gitu kan. Nah, langsung aku ambil alih aja ya.
Oke Kak, Alhamdulillah Kak Yuli udah siap nih teman-teman. Nah, silakan Kak Yuli untuk ambil alih acara seminar online kali ini dengan judul pentingnya kesehatan mental selama masa pandemi. Silakan Kak Yuli. Untuk Kak Rahma, pagi hari ini teman-teman kita akan membahas mengenai mental health, di mana kesehatan mental itu sangat perlu kita jaga, apalagi di masa-masa pandemi kali ini. Nah, kita ada pemateri yang sangat luar biasa dari Rumah Duta Revolusi Mental, tentunya sebagai partner kami. Terima kasih sekali Kak Zahra Frida Intani yang telah bergabung bersama kita. Dan inilah saya akan bacakan CV-nya sekalian. Dari Kak Zahra Frida Intani. Pengalaman kerjanya di Rumah Duta Revolusi Mental ini, beliau sebagai psikolog di Divisi Layanan Psikologi dan Inklusi pada bulan Maret tahun 2020. Kemudian beliau juga bekerja di Hanania Consulting Semarang sebagai founder dan psikolog juga pada bulan Januari tahun 2020. Dan juga beliau itu bekerja di Kinderhate sebagai CEO founder pada bulan Januari 2019 sampai dengan sekarang. Nah, luar biasa sekali ini ya. Kemudian untuk riwayat pendidikannya sendiri, Kak Zahra ini dulu alumni dari SMA Negeri 13 Semarang, teman-teman. Lulusan dengan nilai tertinggi bidang IPS tahun 2013. Wah, luar biasa sekali ya. Kemudian kuliah S1 tahun 2013 sampai tahun 2017 di Fakultas Psikologi UGM. Dan tahun 2017 sampai tahun 2020 kuliah di Universitas Gadjah Mada. Nah, beliau mengambil magister psikologi profesi bidang klinis. Ini sangat berelasi sekali dengan antara ilmu yang beliau kejar di pendidikan dengan apa yang kita akan bahas pada pagi hari ini, yaitu tentang kesehatan mental selama pandemi. Nah, untuk kontak personnya sendiri, mungkin teman-teman barangkali penasaran ya untuk mungkin tanya-tanya lebih lanjut setelahnya acara ini. Nanti bisa kontak di 0857 2709 0422. Aku ulang lagi ya, 0857 2709 0422. Itu adalah nomor dari Kak Zahra Frida Intani. Oke, langsung saja mungkin kita sapa Kak Zahra ya. Halo Kak Zahra. Ya, halo Mbak. Kak Zahra. Oke, baik. Kak Zahra nih, di webinar kali ini kita akan bahas mengenai kesehatan mental selama pandemi. Kak Zahra sudah siap ya? Sudah, nanti panitia boleh minta tolong dibantu share screen ya untuk PPT-nya. Oke, boleh. Baik. Untuk panitia akan kita share screen kan. Oke, waktu dan tempat kami persilahkan untuk Kak Zahra. Silakan Kak Zahra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Wah, saya senang sekali kalau ada kesempatan buat ngobrol-ngobrol atau sharing-sharing bareng mahasiswa ya. Karena saya merasa kembali lagi ke masa-masa muda, seperti saya sudah tua saja ya. Tapi senang aja gitu kalau ngobrol-ngobrol sama mahasiswa yang masih bersemangat. Itu masih bergelora ya, insya Allah gitu. Nah, pagi ini kita akan sharing bersama, ngobrol-ngobrol tentang kesehatan mental. Di antara teman-teman mungkin ada yang familiar atau mungkin belum familiar dengan kata-kata kesehatan mental health. Sekali campaign tentang kesehatan mental. Jadi kita tidak lagi hanya fokus terbatas pada isu mental health ini sudah mulai sering terdengar. Mungkin kalau teman-teman juga pengguna media sosial,
sering sekali ya pasti ada sharing-sharing tentang bagaimana mengelola stres, bagaimana mengelola ketika ternyata kita punya gejala-gejala depresi dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita coba kenalan lebih lanjut. Sebenarnya mental health itu apa sih? Apakah dia itu berarti kita nggak merasa stres atau nggak merasa pusing, bingung, dan akan bahas? Oke. Ini nanti HP-nya, karena nanti ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke teman-teman, dan harapannya teman-teman juga aktif menjawab. Itu. Tenang aja, bukan Kian. Next, silahkan, Mbak. Next. Oke, nah kita boleh saya buka waktu untuk curhat sebentar nih. Tapi curhatnya bukan tapi silahkan teman-teman buka ini www.menti.com di HP maupun 140407580. Mungkin Mbak Admin bisa juga coba dibuka menti.com. Saya beri waktu 5 menit ya, teman-teman. Coba semuanya bisa dicoba. Saya juga ikut deh. Saya izin share screen juga ya, Mbak ya, buat melihat hasilnya. Oh, gimana ini? Akses saya untuk ikut share screen buat lihat hasil mentinya. Ada yang menulis ada yang bisa bertemu, susah tidur, banyak diam, kesepian. Oke, baik. Sudah semua?
cukup ya, ini pertanyaan yang saya sampaikan berdasarkan curhat teman-teman, cukup mewakili semuanya ya. Susah tidur, bosen, nggak bisa keluar, stres, kesepian, tugasnya banyak, bingung, dan lain sebagainya. Oke, boleh share screen lagi Mbak Admin, Mbak Panitia, untuk lanjutan PPT-nya. Dan ini kan sudah sampai jalan 1 semester ya, kita pandemi ini harus belajar di rumah. Kuliah di rumah, dan tugasnya online. Mungkin di satu sisi ada enaknya tugas online, kita bisa coba cari-cari di internet dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain juga bosen, jenuh, kayak gitu terus. Mungkin deadline-nya, kuliahnya jadi ngerasa nggak kuliah karena ya disampaikannya hanya lewat tugas-tugas mungkin. Gitu. Oke, next. Nah, sebenarnya apa sih dampak dari pandemi ini? Selain tadi yang sudah teman-teman sharingkan, jadi ada banyak ya, karena kondisi pandemi ini masif, tidak cuma di sebagian wilayah Indonesia, tapi di seluruhnya. Kegiatan massal juga ditunda, kemudian berpengaruh juga pada pertumbuhan ekonomi. Mungkin kalau mahasiswa, kalau kita tidak begitu terasa, tapi mungkin terasa di orang tua kita juga. Kemudian ada kebijakan baru yang muncul. Ini terus ada pembatasan kunjungan ke rumah sakit, dan juga ada physical distancing. Tiap hari kita juga mungkin kita nggak pernah kepikiran gitu tahun 2019 itu akan ada banyak hal yang berubah dan itu mempengaruhi rutinitas kita. Oke, nah itu tadi perubahan-perubahan yang physically bisa kita lihat ya. Nah, perubahan secara masif dan cepat ini memberikan dampak pada keseharian kita tentunya. Nah, mulai dari tadi ada perasaan stres. Rasa stres karena ada pola yang berubah. Tadinya ada jadwal kuliah, kita berangkat kuliah, ngerjain tugas, japok gitu ya, ngerjain tugas kelompok, ujian, pulang, mungkin bisa rapat bagi aktivitas organisasi, bisa jalan-jalan bagi teman-teman hangout setelah kuliah, bisa aktivitas UKM kah kalau di UIN namanya, jadi ekstra gitu ya, organisasi atau mungkin olahraga atau kesenian dan lain sebagainya dengan bebas begitu. Sekarang mungkin polanya juga berubah. Kemudian bagi mereka yang keluarganya ternyata ada yang positif COVID begitu, ada stigma sosial juga. Jadi nggak seperti kalau kita sakit biasa, tapi ada stigma sosial yang mengikuti, menempel pada ODP begitu. Terus juga dulu mungkin di awal-awal pandemi ada rasa takut gitu dan khawatir untuk bisa beraktivitas seperti biasa. Ketularan gimana dan lain sebagainya. Kemudian ada perasaan, mungkin beberapa dari kita ada yang merasakan ya, khawatir berlebihan ketika mengalami satu dari gejala COVID, misalnya batuk-batuk nih aja dan lain sebagainya, atau pusing dikit itu udah deg-degan rasanya, aduh kenapa ya ini, kemarin aku habis ketemu teman sebentar kok tiba-tiba badannya anget, tapi kalau mau periksa ke dokter juga takut dan lain sebagainya, jadi serba salah. Dan juga tadi merasa jenuh dan kesepian karena ya tadi kita terbatas secara fisik, tidak bisa kumpul-kumpul. KKN saja mungkin kalau teman-teman membayangkan sebelumnya KKN tuh ya kita bareng-bareng gitu ya, kemudian bikin program, realisasi
sekarang pada kenyataannya tidak bisa lagi bebas seperti itu. Dan yang berbeda lah, kita nggak orang secara fisik, ketika teman-teman, sahabat dekat untuk jalan-jalan gitu. Oke. Next. Mungkin double next ya ke slide kelima. Sepertinya nge-lag nih, nggak apa-apa. Teman-teman kalau misalnya ada yang mau nyatet silahkan, nanti juga PPT-nya boleh kalau misalnya bisa di-share. Next lagi. Oh ya, mungkin juga bagi teman-teman yang biasa ikut lomba atau biasa ikut kegiatan organisasi ya, sekarang kan juga banyak yang nggak bisa dilaksanakan gitu. Mungkin biasanya setiap tahun ada kegiatan seminar nasional atau bikin lomba futsal tingkat universitas gitu. Ternyata tidak bisa dilaksanakan. Nah, kondisi-kondisi tadi itu adalah respon wajar kalau teman-teman merasa jenuh, bosan, dan lain sebagainya. Karena ini adalah perubahan gitu. Perubahan dari rutinitas yang biasa teman-teman lakukan. Tapi, ada tapinya, keadaan ini bisa memperparah kondisi stres kita sendiri ketika diikuti dengan pikiran-pikiran negatif. Boleh di next, Mbak? Pikiran negatif apa sih biasanya yang memperparah kondisi-kondisi ini? Jadi kondisi normalnya memang sudah berubah, ditambah lagi sesuatu yang bikin kita tambah stres. Itu ketika pikir jadi mestinya belum sampai kejadian beneran gitu. Terus ada lagi pikiran-pikiran kita seperti ini, kesendirian ini mengingatkanku pada luka-luka lama. Nah, kebanyakan yang sampai breakdown gitu ya, sampai kolaps itu ya karena kondisi sepi ini, kondisi yang berubah ini diikuti dengan recalling. Dia membawa kenangan-kenangan lalu yang nyaman. Misalnya, oh karena harus di rumah, kok kebetulan keluar rumah memang sedang tidak baik begitu ya hubungannya. Wah, semakin tadi udah stres karena harus pekerjaan, kuliah, dan lain sebagainya dibawa ke rumah, tambah stressful karena ternyata kondisi rumah juga sedang nggak baik-baik saja. Atau teman-teman ada yang punya trauma terhadap keluarga dan lain sebagainya begitu. Ini akan semakin memperparah kondisi kesehatan mental kita. Gini mungkin teman-teman ada lagi kerjaan rumah, aku nggak sanggup kayak gini terus. Udah kita ngerjain tugas kuliah di rumah, kalau di rumah juga berarti kita harus bantu orang tua juga. Nyapu atau ngepel atau pokoknya kita mau kerjaan terus dipanggil. Tolong atau apa tuh, tolong bantu nang dan lain sebagainya. Wah, pasti tambah aduh sebentar ini masih ada tugas, tapi aku juga mau nggak mau juga harus bantu-bantu di rumah karena ada di rumah gitu ya. Ada pikiran-pikiran kenapa jadi banyak sekali sih permasalahan di sekitarku. Nah, ada hal-hal yang membuat tadi hal lain di luar kondisi rutinitas kita yang kembali membuat kita menyadari bahwa oh ternyata aku punya isu seperti ini. Ya, kok ternyata kesalahan seperti ini dengan orang lain dan itu tambah. Nah, sambil saya menjelaskan nih teman-teman mungkin juga sambil refleksi diri ya. Ada nggak sih sebenarnya hal lain yang terbawa yang memperparah kondisi jenuh dan bosan kita ini sebenarnya selain karena perubahan pandemi. Oke, next. Oke,
Nah, kayaknya tadi penjelasan saya serem gitu ya. Banyak banget dampak-dampak negatif dari pandemi begitu. Juga mempengaruhi selain kesehatan fisik tentunya juga kesehatan mental kita. Maka dari itu kenapa sih kok penting kita hari ini ngomongin tentang kesehatan mental? Karena sama seperti tubuh yang sakit dan menghambat kita dalam beraktivitas, kondisi yang sedang tidak baik-baik saja dalam segala tugas-tugas atau kebaikan yang sebenarnya bisa kita lakukan begitu. Mungkin teman-teman pun merasakan sendiri kalau lagi sakit itu kan bawaannya malas bukan malas sih sebenarnya, nggak berdaya gitu untuk melakukan aktivitas. Nah, saya sedang tidak baik-baik saja secara mental, moodnya lagi nggak bagus, lagi banyak pikiran, lagi overthinking, kayaknya nggak akan maksimal gitu ketika kita melakukan aktivitas, dan pasti akan mempengaruhi hasilnya juga. Nah, tapi sebenarnya bisa nggak sih kita itu hidup tanpa stres? Nggak bisa ya. Kita aja waktu TK dulu ya, bayangkan anak TK. Pertama kali masuk ke sekolah, ketemu sama orang-orang di luar keluarga. Ketika TK adalah ketika hari pertama masuk TK. Nggak mau ditinggal. Nah, itu adalah stres, situasi stressful begitu bagi anak TK. Ada juga yang dia bisa langsung dilepas gitu. Ditinggal sama orang tuanya nggak apa-apa, tapi kemudian nanti menghadapi hal lain, misalnya jam biasa siang, tapi terus habis itu tidak ada waktu buat tidur siang, akhirnya itu juga krisis lain. Itu kondisi stressful bagi anak TK. Waktu masuk SD juga, waktu diminta untuk membaca, kemudian kita masuk SMP juga, ada situasi perubahan yaitu pubertas misalnya. Oh, kita jadi lebih aware, lebih mikirin penampilan kita, bagaimana kita diterima dengan orang lain, dan bisa jadi itu juga menimbulkan stres. Waktu mau lulus SMA juga ujian nasional, itu kan kondisi stressful juga. Waktu kuliah juga ada. Jadi tidak mungkin di dunia ini kita tidak pernah merasakan stres. Maka dari itu, kondisi sehat mental itu kondisi kita tidak punya mental, tidak punya dengan sehat mental, bukan lebih dari itu. Khas mental itu apa? Dan yang jelas kita harus ketahui life itu enggak stress free. Kita terbebas dari orang yang sehat mental, bukan orang yang tidak memiliki permasalahan, tidak pernah merasakan stres, tidak pernah bosan, tidak pernah jenuh, dan lain sebagainya. Tapi orang yang mampu menghadapi permasalahan dan bertumbuh setelahnya. Nah, itu. Jadi reaksi stres itu sangat-sangat wajar. Itu adalah respon yang wajar, hanya saja bagaimana kemudian kita merespon stres itu. Atau ya udah aku stres, ya udah aku nggak ngerjain tugas deh, aku diam aja di kosan, atau aku diam aja di rumah, aku scroll Instagram, dan bertumbuh setelah stres. Oke, bisa di next, Mbak?
Cek apakah saya sudah kembali lagi? Oh ya, sudah. Oke, Kak. mohon maaf ya teman-teman tadi disconnect. Nah, ini sehat mental. Jadi, sehat mental adalah keadaan sejahtera di mana individu pertama mengenali potensi dirinya. Jadi kita tahu nih kapasitas kita seperti apa. Tidak hanya potensi sebenarnya, keseluruhan dari diri kita. Kelebihan, kekurangan, pokoknya kita kenal dengan diri. Orang yang sehat mental tuh kenal dengan dirinya. Kemudian yang kedua, mampu menghadapi tekanan hidup sehari-hari. Seperti contohnya itu tadi, kalau teman-teman mahasiswa tuh tekanan hidup sehari-harinya misalnya masalah pengelolaan uang saku bulanan gitu ya, mungkin bagi yang anak-anak kosan gitu mungkin berpikir bagaimana manajemen keuangannya, kemudian juga tugas-tugas harian, misalnya satu mata kuliah deadline-nya hari Selasa, mata kuliah lain ternyata juga Selasa, ada lain lagi juga Selasa. Nah, itu adalah tekanan hidup sehari-hari kita. Nah, kemudian individu yang sehat mental itu juga produktif. Nah, produktif ini berarti dia bisa memaksimalkan fungsi-fungsi hidupnya. Ya, tetap menjalankan perannya sebagai mahasiswa, sebagai seorang anak, sebagai seorang kakak, sebagai seorang adik, sebagai orang teman. Produktif, jadi tetap beraktivitas dan menghasilkan suatu hal begitu. Tidak yang diem aja, tiduran di kosan, scroll Instagram, tok gitu. Nah, kemudian ini yang keren lagi dari kondisi sehat mental adalah orang yang mampu berkontribusi atau bermanfaat untuk komunitas. Nah, ternyata sehat mental itu tadi bukan hanya sekedar ketiadaan permasalahan mental begitu atau gangguan mental, tapi lebih dari itu. Tidak hanya kita oke dengan diri sendiri, tapi kita juga bisa berkontribusi atau bermanfaat buat komunitas masyarakat sekitar. Tuh. Nah, coba kalau dari definisi ini, coba kita refleksikan ke diri masing-masing. Masing-masing sudah belum ya kira-kira saya kenal dengan diri, mampu menghadapi tekanan hidup sehari-hari, produktif, dan mampu bermanfaat buat orang-orang lain gitu di luar kita. Itu banyak ya ternyata ya sehat mental tuh definisinya. Ini juga sebenarnya sudah tertuang pada Undang-Undang nomor 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa. Dan di undang-undang ini juga disebutkan bahwa domain sehat mental itu hanya perkembangan secara mental, tapi juga fisik dan spiritual dan juga sosial. Nah, menarik nih, ada bagian spiritual dan sosialnya juga. Gitu. Next. Nah, ini pertanyaan selanjutnya. Apakah situasi pandemi ini selalu berdampak buruk? Tadi ketika kita buka ruang curhat ya, ternyata banyak yang negatif ini. Kayaknya nggak ada yang positif. Ada yang bilang nih, jadi pengen nikah nih. Masalah apa yang muncul selama pandemi jadi tugas banyak tapi nggak tahu jodoh. Begitu. Nah, coba ya, kita main Mentimeter lagi. Next, Mbak. Coba nih, pertanyaan selanjutnya adalah apakah situasi pandemi ini selalu berdampak buruk? Silahkan buka Mentimeternya lagi. Dan coba dijawab pertanyaan yang ada. Hal baik apa yang kamu dapati selama pandemi? Kodenya adalah 9303845. Mungkin ulangi lagi Kak kodenya. Oke, kodenya 9303845.
Tadi kodenya 9G. Menti.com, Oke. kemudian masukkan kodenya. Apa udah banyak yang masuk responnya, Kak? Sebentar. Baru satu yang masuk. Ada waktu banyak dengan keluarga. Oke, yang lain ditunggu. Membaca buku, dapat menabung, semakin akrab dengan keluarga. Oke. Bercocok tanam, wow. Rajin skincarean, oke, bagus sekali. Produktifnya buat nambah tubuh. Sering menulis, kumpul bersama keluarga, memudahkan beberapa hal, bisa masak, wah udah siap nih kayaknya menuju peran selanjutnya. Menyelamatkan diri, oke, menyelamatkan diri dari apa ini? Dapat menabung. Ayo yang lain ditunggu. Tenang aja, ini anonim, jadi teman-teman bisa share sebanyak-banyaknya jawaban. Hal baik apa yang kamu dapati selama pandemi? Akrab dengan keluarga. Ayo 41 partisipan, silahkan buka menti.com dan masukkan kode yang sudah di chat panitia tadi ya, di grup Sudah chat. kolom chat. Menemukan hobi baru. Oke. Ada lagi? Oh, ini saya belum bisa share screen ya ini. Oke. Mungkin sudah cukup ya teman-teman ya. Boleh di-back lagi ke PPT-nya, di next. Next lagi, setelah ini, blessing in disguise. Jadi keberkahan di balik misery, gitu ya. Nah, ternyata di tengah wabah pandemi ini, kita sebagai manusia tetap bisa menemukan hal baik dan hal menyenangkan di tengah-tengah segala hal tadi ya, kebosanan, kemudian jenuh, stres, dan lain sebagainya. Nah, tapi Mbak, iya sih memang aku jadi bisa dekat sama keluargaku, aku jadi punya hobi baru, bisa bercocok bisa muncul kepikiran tugas, kepikiran aduh kok banget tugas-tugas aku lakukan satu-satu, muncul dapatkan dari situasi ini
Baik, setuju nggak teman-teman? Masih ada pikiran-pikiran negatif yang tetap pun ada hal baik yang dirasakan juga. Oke, nah itu sangat wajar sekali. Jadi yang perlu dipahami lagi bahwa pandemi dan dampak yang mengikutinya ini hadir di hampir setiap bagian dari bumi ya. Semuanya kena mungkin. Kalau kita punya perasaan takut, cemas, stres karena dampaknya itu wajar sekali. Dan orang juga yang mengalami. Jadi nih 41 orang juga sama yang dirasakan. Kadang juga bingung gitu ya dengan rutinitas baru. Jadi merasa kok lebih sulit kalau misalnya kuliah online, ngerjain tugas kelompok dengan kondisi kita nggak bisa diskusi langsung bareng gitu. Nah, tapi yang perlu diingat bahwa hal ini, pandemi dan dampak-dampaknya, entah kebijakan dan lain sebagainya, itu sumber stresor yang relatif tidak dapat dikontrol. Mungkin sebenarnya bisa ya, kalau kebijakan bisa kita coba, cuman memang kuasa kita tidak sebesar itu, begitu. Relatif tidak dapat dikontrol. Namun, kita bisa mengontrol pikiran, perasaan, perilaku kita, sehingga tidak memberikan dampak negatif pada diri. Jadi tadi, kita fokusnya adalah menyasar ke pikiran-pikiran negatifnya tadi. Pikiran-pikiran di mana kita kadang-kadang merasa bahwa banyak banget masalah di hidupku, atau banyak banget kerjaan rumah. Kenapa sih ke orang-orang nggak bisa ngertiin aku tuh masih kuliah loh meskipun aku di rumah. Atau perasaan-perasaan sendiri, aduh aku nggak punya temen ya, aku kok nggak bisa kayak biasanya jalan-jalan, menikmati hobi, dan lain sebagainya, itu nanti yang akan kita sasar. Untuk kita kontrol. Nah, next lagi. Ini dia. Nah, teman-teman, kita perlu ketahui bahwa pikiran, perasaan, dan perilaku itu saling berkaitan. Ketika kita memodifikasi atau kita mengubah salah satunya, yang lain nggak akan kena gitu, ikut dampaknya. Misalnya, kita coba sasar emosinya, mood-nya. Tadinya kita lagi bad mood banget, tapi kita coba buat modifikasi biar kita happy. Dengan cara apa? Oh, aku senang ketika aku dengerin musik, atau aku senang ketika aku main sama kucing, dan lain sebagainya. Dan kita ubah begitu mood-nya, dari bad mood jadi happy. Kalau ada sense fake it, until you make, dipaksa kita senyum, sampai kita beneran ya memang mau senyum gitu. Itu nanti juga berpengaruh ke tadi perilaku dan juga pikiran. Namun biasanya modifikasi mood ini dampaknya tidak terlalu panjang. Kayak misalnya tadi kita bad mood, lagi ada tugas, kemudian kita bad mood, coba kita ubah moodnya dengan cara kita nonton dulu atau tidur dulu. Oke, saat itu mungkin memang kita jadi moodnya baik lagi nih habis nonton drama Korea. Moodnya jelek lagi gitu. Jadi dia hanya sementara saja. Kita juga bisa modifikasi perilaku. Jadi meskipun lagi bad mood gitu, kita paksakan diri pagi, kemudian kita pakai baju kuliah, duduk di depan laptop untuk bekerja. Kita modifikasi perilaku untuk paksa diri kita tetap bekerja. Nah, nanti bisa jadi moodnya nanti juga berubah kalau sudah in dengan pekerjaannya, dan pikiran-pikiran negatifnya juga tadi berangsur-angsur menghilang. Tapi itu juga butuh effort yang sangat kuat buat kita memaksakan diri tetap produktif begitu. Nah, sedang mengubah yang paling efektif begitu saya adalah reframing pikiran. Jadi kita coba kendalikan akal atau pikiran kita. Mengubah cara berpikir, perspektif ketika kita melihat suatu hal, dan aktivitas yang dilakukan dapat memengaruhi perasaan sehingga menciptakan emosi positif. Seperti tadi misalnya, ketika kita berbicara tentang pandemi, ketika kita melihat pandemi ini sebagai sesuatu yang negatif atau
pokoknya nyebelin lah, bikin semuanya hancur dan kacau dan lain sebagainya, ya kita akan kesulitan buat kemudian melihat hal-hal baik. Tapi ketika kita melihat pandemi ini bukan sebagai apa ya, suatu hal yang jahat gimana ya, pokoknya bukan sebagai suatu krisis tapi sebagai suatu tantangan. Misalnya tantangan nih, oh berarti karena tantangan aku berarti harus cari cara biar aku lolos dari tantangan ini. Nah itu kita akan bisa melihat hal lebih positif dan itu akan mempengaruhi mood dan juga akan membuat kita lebih mudah untuk produktif gitu. Nah contohnya seperti ini nih yang namanya reframing. Misalnya sebelumnya ibaratnya kita ada di dalam ruangan kosong ya, nggak ada jalan keluar. Yang kita pikirkan adalah banyak banget tugasnya harus online dan keluarga aku nggak ada yang ngertiin aku. Padahal aku lagi ada tugas tapi kok tetap disuruh-suruh gitu. Pusing rasanya. Nah, jadi kan kita merasa kita trap gitu, terjebak. Dan itu karena mungkin memang kondisinya seperti itu, tapi juga diperparah karena pikiran-pikiran kita. Sedangkan ketika kita mau keluar dari jebakan ini, kita bisa reframing dengan kita cek, benar nggak sih kalau tugasku itu memang se-overwhelm itu, tulis satu-satu. Kemudian kita bisa ubah pikiran kita menjadi seperti ini. Hari ini aku bisa nyicil tugas A. Aku bilang dulu ke orang tuaku kalau aku punya agenda ini, sehingga ketika beliau nanti meminta tolong untuk melakukan pekerjaan rumah, bisa nanti begitu. Jadi kita juga memahamkan orang tua kita. Nah tadi perubahan pikiran bahkan nggak ngerti hari ini nih. Nah berarti aku akan kasih tahu ke orang tua kalau Pak Bu saya nanti mau ya ada tips, sehingga perilaku itu yang kemudian dilakukan nanti akan apa ya memudahkan kita karena sama-sama tahu gitu. Nah yang perlu jadi catatan bahwa reframing ini akan mudah ketika kita terus-terus melatihnya. Jadi jangan harap kita reframing sekali kemudian langsung wah aku jadi happy nih, aku jadi sehat mental dan lain sebagainya. Tidak, itu butuh latihan terus-menerus. Jadi wajar kalau misalnya awal-awal kita coba reframing, kok rasanya tetap berat ya Mbak ya? Nggak apa-apa. Itu memang berat karena kita belum terbiasa mempunyai perspektif seperti itu. Bayangkan saja selama 24 tahun atau 23 tahun, 22 tahun hidup, kita biasa perspektifnya dengan misalnya blaming, misalnya salah pandemi, salah Tuhan, salah orang tua, dan lain sebagainya. Terus kita coba switch ke kita fokuskan pada apa yang bisa kita lakukan, itu memang tidak mudah. Maka dari itu perlu latihan. Gitu. Nah, teman-teman nanti bisa coba ya, kalau misalnya tadi ada pikiran-pikiran negatif yang muncul, coba reframing. Coba dicek. Kira-kira aku bisa punya alternatif pikiran seperti apa. Nah, itu saatnya kita bertumbuh. Jadi setelah kita kelola tadi negativity-nya, coba kita bertumbuh biar bisa produktif dan juga memberikan manfaat kepada sekitar. Next. Boleh di next, teman-teman. Nah, nanti saya akan membawa ke gerbang pertama. Jadi, gerbang pertama adalah self-awareness atau kesadaran diri. Nah, kesadaran diri yang utuh membuat kita bisa mempersiapkan diri dan segala perbekalan untuk berjalan di dunia. Awalnya kan kita paham dengan potensi diri ya. Bagaimana bisa kita ingin untuk mencapai keinginan-keinginan ketika kita sendiri nggak tahu keinginan kita apa, kita nggak tahu potensi kita apa, nggak tahu kelemahan kita apa. Maka dari itu, self-awareness ini sebagai gerbang awal begitu. Gerbang awal buat nanti kita acceptance, menerima, kita forgive, memaafkan, kita ikhlas, dan lain sebagainya. Caranya gimana? Self-awareness, yang pertama adalah pekakan indera kita.
indera pikiran, penglihatan, mata, hati yang dimiliki untuk melihat segala hal. Jadi kita lebih adil begitu. Ketika melihat kondisi pandemi misalnya, atau kondisi tugas-tugas, kita tidak hanya melihat dari satu sisi saja, tapi kita coba pahami dari berbagai macam sisi. Karena ya sebenarnya tanda-tanda yang Tuhan berikan di dunia itu pasti ada maksudnya. Gitu. Tidak hanya diberikan sebagai malapetaka dan lain sebagainya. Nah, buat latihan awareness, ini yang paling gampang adalah dengan kita coba amati nafas. Coba deh teman-teman. Pernah nggak sih kita mengamati nafas kita itu seperti apa? Hal yang selalu kita lakukan, dia jadi sumber kehidupan saja, kita kadang-kadang take it for granted gitu. Kita nggak benar-benar pernah mengamatinya. Apalagi kita mau mengamati diri, mengamati orang lain, mengamati lingkungan. Coba deh, ambil waktu jeda buat kita amati nafas kita. Amati bagaimana udara masuk begitu, memberikan kesegaran, bagaimana ritmenya, bagaimana temponya, dan lain sebagainya. Tampaknya sepele ya, mengamati nafas. Tapi itu udah latihan terbaik sih kalau menurut saya. Jadi kita benar-benar bisa sadar, oke, aku sedang apa nih? Kondisiku sedang bagaimana, apa yang aku rasakan, apa yang aku pikirkan, apa yang aku lakukan, dan lain sebagainya. Dan dengan kesadaran itu, akan ada banyak hal yang kita sadari pula di luar, memudahkan kita untuk problem solving ketika sedang menghadapi masalah. Misalnya sedang jenuh. Coba ambil waktu, diam aja. Buat atur nafas dulu, amati saja nafas, kemudian amati perasaan apa yang muncul, amati pikiran apa yang muncul, amati saja. Jadi jangan diberikan judgement. Jangan diberikan judgement, maksudnya seperti ini. Aku sedang kepikiran tentang traumaku. Nah, trauma ini negatif, jelek, salah. Nah, itu namanya sudah judgment. Coba diamati saja dulu, sebenarnya kondisinya itu apa pikiran apa yang muncul. Nah, nanti lihat apa yang berbeda. Nanti silahkan dicoba sendiri ya, teman-teman. Next. Nah, ini. Self-awareness itu membuat kita tahu apa yang kita terima. Kayak misalnya ada yang bilang, ya sudah, pandemi ini diterima aja, diikhlaskan saja. Kita ya memang keadaannya seperti ini, sudah diterima aja. Nah, kadang-kadang penerimaan itu kita langsung lompat gitu. Ya sudah diterima aja, tapi ternyata bukan menerima, tapi mengabaikan. Ada lagi yang direpress atau dipendam, dan lain sebagainya. Nah, dengan self-awareness, dia akan membedakan mana yang penerimaan yang benar-benar penerimaan, mana yang hanya mengalihkan stres, mana yang mendam stres, dan lain sebagainya. Karena kita tahu, apa kita accept, apa yang kita terima. Okay. Next. Oke, selanjutnya bisa dilakukan ya, biar tadi kita lebih sehat mental. Next lagi. Yang pertama adalah sadari bahwa ada hal-hal yang dalam hidup ini sifatnya nggak pasti dan tidak dapat dikendalikan. Bahasanya adalah uncertainty. Gitu. Kalau dalam psikologi, toleransi manusia seperti ini. Kita nggak bisa mengubah orang lain, misalnya, kemudian kita berharap dia berubah. Nah, tapi sebenarnya kendali berubah tidaknya kan ada di dia. Gimana kalau misalnya kita pengen dia berubah? Susah, kan? Kita nanti kepikiran sendiri, kita akan stres sendiri. Nah, ketika kita paham ada hal-hal yang tidak dapat kita kontrol, kita akan bisa lebih ikhlas itu, legowo, lebih menerima keterbatasan diri dan dengan seutuhnya tanpa merasa bersalah. Misalnya kita juga punya kekurangan. Misalnya kekurangan saya tuh misalnya malas gitu ya. Oke, saya sadari dulu bahwa saya malas, tapi kita lihat apakah malas ini berada di kontrol saya atau bukan.
Kalau saya bisa kontrol, saya bisa kendalikan, maka ya lakukan begitu. Tapi kalau misalnya tidak, ya ketika kita berusaha untuk mengontrol sebagaimana gitu seperti orang lain ya. Contohnya kita ngontrol orang lain itu kan tidak bisa, ya kita akan stres sendiri. Termasuk kondisi pandemi yang membuat kita harus kuliah di rumah gitu. Ini pertama adalah tadi sadari bahwa ada hal tidak bisa kita kontrol. Yang kedua adalah fokus pada apa yang bisa dilakukan. Fokus pada apa yang bisa kita lakukan. Ini share screen-nya kayaknya nggak apa-apa, nanti teman-teman bisa catat apa yang saya jelaskan. Nanti kalau misalnya kecepatan bilang aja. Oke. Nah, penelitian di Cina, jadi beberapa waktu lalu kan ada epidemi SARS ya. Nah, ternyata penelitian di sana menunjukkan bahwa mahasiswa yang bisa menyesuaikan diri dengan tugas-tugas kuliah itu adalah mahasiswa-mahasiswa yang cenderung punya penyelesaian masalah yang problem fokus. Jadi fokus pada penyelesaian masalah copingnya. Cara untuk menghadapi permasalahan yang langsung terpusat pada pencarian solusi dan permasalahan. Nah, ini dapat menjadi cara yang efektif untuk menurunkan tingkat stres pada mahasiswa.